Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan dan saudara-saudara dimanapun saja berada. Salam. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita naikkan doa syafaat untuk bangsa dan negara. Kita baca di dalam surat Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6. Kita baca ayat 15 sampai dengan ayat 17. Roma pasal 6 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Iya, sampai di sini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini merupakan suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, Paulus kita tahu yang dahulu hidupnya ya punya riwayat hidup yang lama yang tidak baik, ya, sebagai penganiaya jemaat, penganiaya orang Kristen yang begitu kejam, begitu ganas, namun memperoleh kasih karunia Allah yang sangat besar, ya, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri dalam perjalanan Paulus ke Damsyik untuk menganiaya jemaat Tuhan. Ya, meskipun Paulus punya sejarah kehidupan yang lama yang sangat jahat sebagai penganiaya orang Kristen, namun diubahkan Tuhan begitu luar biasa, ya, sehingga dipakai Tuhan menjadi rasulnya Tuhan. Lah kita, ya, semuanya kita orang-orang percaya pun juga kita ini adalah orang-orang yang punya kehidupan yang lama, yang senantiasa bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Kita pun juga sebagai orang-orang yang telah mendapatkan kasih karunia Allah yang begitu besar, ya. Nah, di dalam firman Tuhan ini, di dalam Rum pasal 6 di dalam ayat 15, Rasul Paulus ini ya sebagai seorang yang sudah menerima kasih karunia Allah, juga mewakili segenap orang-orang percaya, itu bertanya, apakah kita akan berbuat dosa ketika sudah di bawah kasih karunia? Apakah kita akan berbuat dosa ketika sudah di bawah kasih karunia? Ini pertanyaan. Ya, pertanyaan yang disampaikan Rasul Paulus ini pasti punya tujuan untuk orang-orang percaya, untuk mempertegas, ya, untuk mempertegas agar supaya orang-orang percaya itu tidak hidup di dalam persimpangan jalan, ya. Tidak hidup dalam persimpangan jalan,
ya antara hidup dosa ya dan ikut Tuhan Yesus. Ya. Antara kesenangan diri sendiri ya dan keinginan Tuhan. Ya. Jadi Paulus ini dalam pertanyaan ini yaitu punya maksud untuk mempertegas agar supaya orang-orang percaya itu tidak hidup dalam persimpangan jalan, melainkan memilih hidup ya tidak diperhamba oleh dosa. Ya. Dia hidup di bawah kasih karunia, yaitu dengan taat akan kebenaran sebagai hamba kebenaran. Ya, kita dalam firman Tuhan ada contoh ya seperti yaitu dalam 1 Samuel 15 ketika Tuhan itu memberi perintah kepada Raja Saul ya, yaitu lewat seorang hamba Tuhan Samuel, yaitu untuk berperang melawan orang Amalek, untuk menumpas semua orang ya, laki-laki, perempuan, anak-anak, hewan-hewan pun juga ya. Tapi kita tahu bagaimana ketika Raja Saul diperintah Tuhan untuk berperang melawan orang Amalek. Dia berjalan berperang. Tapi Saul ini tidak melakukan dengan sepenuhnya. Ya. Tidak membunuh Raja Agag, tidak menumpas semua hewan. Karena melihat hewan-hewan yang kambing, domba, lembu yang tambun-tambun ya dengan dia disimpan dengan dalih nanti untuk persembahan korban bagi Tuhan ya meskipun beralasan untuk korban tapi Allah itu tidak berkenan. Ini menunjukkan bagaimana ketika Saul diperintah oleh Tuhan, ternyata mereka dalam persimpangan jalan karena keinginan sesuatu, karena melihat kambing, domba, lembu yang tambun-tambun menjadi berubah. Ya, berubah. Ya. Yudas pun juga demikian. Ikut mai sebagai rasul ya karena dia sebagai pemegang keuangan ya pikirannya ya tidak tertuju apa yang menjadi kehendak Allah. Dia serakah terhadap uang sampai rela menjual Tuhan Yesus ya. Jadi dalam hal ini firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus kepada orang percaya di Roma atau juga untuk kita semua. Pertanyaan ini ya benar-benar ya sesuatu yang sangat penting bagi orang percaya. Untuk bagaimana hidup itu dalam mengiring Tuhan itu tidak ada dalam suatu persimpangan jalan. Ya. Baik ketika mau bekerja ya dan apapun juga jangan sampai dalam persimpangan. Ketika saya pernah bekerja, saya menyadari saya itu pelayan Tuhan ya, banyak dikenal karena waktu itu pelayan di pos-pos itu begitu banyak ya, masyarakat banyak yang kenal yang saya layani di berbagai daerah di Kartasura ini ya. Ketika saya bekerja itu hati itu ya berbicara bagaimana
ketika saya bekerja, pengaruh di pekerjaan itu banyak. Ya. Jadi jangan sampai istilahnya sebagai orang Kristen tuh sampai hidupnya tuh menjadi sandungan atau mencemarkan. Ya, itu berbicara dalam hati. Jadi saya bagaimana untuk hidup ini benar-benar jangan sampai ada sesuatu yang tidak baik dalam pekerjaan. Ya, jadi mempertegas diri, sadar, ya kita adalah sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Kristus, harga yang mahal. Kita ini orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Allah. Ya, karena memang ketika seseorang tuh masih sedang di dalam persimpangan jalan, tidak punya ketetapan hati dalam menentukan sikap, itu nanti akan jadinya tidak baik. Ya, jadinya tidak baik. Jadi kita tuh benar-benar seperti Rasul Paulus katakan tuh ya di dalam ayat 15 itu. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia? Dikatakan sekali-kali tidak. Ya. Itu sesuatu yang mempertegas. Paulus dipanggil Tuhan, benar-benar ya saat itu menjadi suatu pergumulan yang tidak ringan. Pergumulan yang tidak ringan. Ya. Maka dalam hal ini kalau kita boleh merenungkan, begitu seringkali banyak orang-orang percaya, ya mengapa sampai kadang-kadang jatuh? Mengapa sampai kadang-kadang hidupnya tidak menjadi berkat? Karena seringkali hidup di dalam suatu persimpangan jalan. Ya, hidup di dalam persimpangan jalan antara keinginan diri sendiri, antara kehendak Allah. Bagaimana menentukan? Ya, kehendak diri sendiri atau kehendak Allah. Maka ketika dalam persimpangan tidak mengambil ketegasan, kita akan diumbang-ambingkan oleh situasi dan keadaan. Ya. Kalau apalagi kaitannya dengan prinsip tentang hal kehidupan iman, prinsip-prinsip ya kekristenan di dalam Tuhan. Ya. Ya, jadi Saul seperti contoh Saulnya begitu mudah ketika melihat sesuatu yang nampaknya menguntungkan, ya, begitu mudah berubah setia kepada Tuhan. Bukankah Tuhan tuh memilih Saul menjadi raja tuh? Saul tuh bukan keturunan raja. Wah, ini kasih karunia Allah yang begitu besar, bagaimana orang saya minta seorang raja. Allah memilih Saul. Tapi memang Saul awalnya benar-benar menjadi orang yang sebagai orang yang dalam peperangan melawan bangsa-bangsa itu tangguh sekali, mengayu kemenangan yang luar biasa. Ya, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi pada suatu saat seperti yang terjadi di dalam 1 Samuel 15, ya Saul begitu mudah berubah setia ketika melihat yang nampaknya menguntungkan, ya seperti hewan-hewan yang tambun-tambun di sipang. Ditegur oleh Samuel pun ya ternyata masih punya alasan untuk korban persembahan. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya maka dalam hal ini ya taat kepada Allah itu tidak seperti Saul, tetapi benar-benar ya
kita ini benar-benar jangan sampai seperti Saul ada dalam suatu persimpangan jalan. Bagaimana kita membawa diri kita untuk tetap di dalam Tuhan itu punya ketegasan, komitmen yang kuat. Ya, sehingga segala sesuatu dipertimbangkan, dipikirkan apa yang berkenan pada Allah. Apakah untuk menyenangkan diri sendiri atau untuk menyenangkan Tuhan. Ketika saya dipanggil Tuhan untuk melayani memang sudah lama, tahun 80-an, tapi waktu itu saya masih berpikir, saya pernah istilahnya melamar sekolah di Abdiel, tapi saya batalkan karena saya masih proses kehidupan saya, karena masih punya pekerjaan lama yang punya utang, masih banyak. Saya bekerja dulu, bekerja untuk melunasi utang-utang. Setelah selesai bekerja puluhan tahun, perusahaan saya dihadapkan suatu kenyataan, kerja atau pelayan full, kerja sama melayani atau berangkat. Wah, itu menjadi suatu pergumulan yang berat sekali. Berat sekali. Pelayan itu juga bekerja melayani itu juga tidak salah. Tapi waktu itu kan memang saat ada dalam suatu perusahaan itu benar dipanggil Tuhan. Ya, waktu persekutuan dulu tahun 80-an ada pernyataan waktu persekutuan 2 zaman Pak Petrus Suradi, Biston Pagi, Pak Thomas dipanggil Tuhan. Ya, 2 pernyataan yang begitu, wah saya itu kan itu mengyang-yang di dalam hati saya. Bagaimana ketika sudah bekerja, ketika semua sudah beres, itu tantangan sangat berat. Ya, apalagi pekerjaan itu banyak, saya pun dipercaya oleh pimpinan banyak perkara yang harus saya kerjakan. Jadi ketua SPSI, jadi pengawas dalam segala bidang pekerjaan. Ya, ketika saya sudah memantapkan diri, ya saya ditanya Pak Markus, untuk gimana? Saya nunggu setahun dan satu itu menjadi pergumulan, setahun sudah saya pikirkan mantap. Pengusaha, pimpinan perusahaan mempertahankan diri, tidak usah keluar atau sudah begitu baik. Ini apa mau pindah ke sana? Enggak, saya tuh panggil Tuhan. Wah, jadi saat itu merupakan pengut. Tapi terus Tuhan, saya jangan sampai setelah dipanggil dan kita banyak alasan nanti saya akan dicambuk oleh Tuhan. Saya takutnya luar biasa. Hati saya berdebar-debar kalau nanti saya menghindar dari apa yang menjadi kehendak Allah. Saya laksanakan. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Jadi memang seringkali kita tuh dihadapkan suatu persimpangan jalan. Ya, untuk menentukan sikap. Ya, kadang-kadang dihadapkan kenyataan demikian, tapi kita harus bagaimana mempertimbangkan semuanya, apa yang berkenan kepada Allah. Apa yang dikehendaki Allah. Itu sangat penting sekali. Ya. Ya, jadi taat kepada Allah tidak seperti Saul atau Yudas, tapi seperti jemaat di Roma ini, yaitu taat dengan segenap hati, dikatakan ayat 17 di situ. Ya. Ayat 17 di dalam Roma pasal 6 ayat 17, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ya. Jadi seperti jemaat di Roma ini, bagaimana sikapnya tidak kembali kepada hal hidup lama dalam dosa, tapi dengan ketaatan segenap hati menjadi hamba kebenaran. Ya. Jadi ini sesuatu yang perlu kita miliki sebagai orang-orang yang percaya, bagaimana anak-anak Tuhan itu dalam hidup ini benar-benar punya
ketetapan hati. Memang setiap orang kadang-kadang di hadapan suatu persimpangan jalan untuk menentukan sikap. Karena gangguan-gangguan pengaruh-pengaruh itu memang banyak. Seperti orang bekerja di tempat pekerjaan itu pengaruhnya begitu banyak. Saya melihat contoh-contoh di tempat pekerjaan teman-teman saya. Sudah berkeluarga, terpengaruh dengan atasannya bagaimana. Wah, akhirnya masalahnya itu begitu berat sekali. Ya, begitu berat sekali. Ya. Pernah ketika saya karena melihat sendiri bagaimana situasi hubungannya. Ketika saat itu dia mengutarakan mimpinya. Pak, aku rumah tuh ya Allah gini-gini. Ya, tapi saya kok terus jeritnya Pak Thomas. Ya kalau kamu saya mau tak ingat kayak mau enggak. Langsung saya tunjuk tentang kelemahannya. Ya, maka Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Jadi inilah sesuatu yang menjadi pergumulan kita untuk anak-anak Tuhan. Ya terlebih lagi dalam doa untuk bangsa dan negara. Kita berdoa. Kadang-kadang pemimpin kita tuh mengemban tugas tuh kadang-kadang juga di hadapan suatu persimpangan jalan. Sudah disampaikan suatu peringatan oleh presiden jangan sampai korupsi. Tapi seringkali karena jabatan yang sudah dimiliki itu kadang-kadang ada di dalam persimpangan jalan. Ya, di persimpangan jalan. Akhirnya harus menghadapi yaitu pengadilan, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan untuk itu ini menjadi doa-doa kita supaya pemimpin negeri kita ini terlebih dalam situasi yang sedemikian ini ya diperlukan orang-orang yang benar-benar pemimpin-pemimpin yang tidak dalam persimpangan jalan, mencari keuntungan untuk diri sendiri atau kelompok atau melakukan sesuatu amanah untuk kepentingan rakyat. Ya, kita doakan biar Tuhan mencurahkan roh-Nya untuk melawat negeri ini sehingga pemimpin negeri ini di dalam membantu tugas untuk kesejahteraan rakyat, untuk kemajuan negeri ini diberkati oleh Tuhan sehingga bangsa kita ini bisa mengalami pemulihan dari krisis-krisis yang terjadi saat ini, ya sehingga kesejahteraan yang ditatakan dapat terjadi. Dan untuk itu inilah sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Namun karena ini doa untuk bangsa negara dan pemimpin kita doakan untuk pemimpin negeri ini biar kiranya dalam menjalankan tugas tidak di dalam persimpangan jalan, namun sesuatu yang menjadi apa yang menjadi kehendak Allah untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, untuk kemajuan negeri ini.